Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Anten-Anten Nunggu Buko yang dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matihil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Apa kabar pemirsa Pal TV yang dirahmati Allah? Semoga sehat galau. Mamana puasa hari ke-22 Ramadan ini mudah-mudahan tidak batal, tidak mokel kalau bahasa kitanya. Karena bentar lagi ini tidak kelama lagi waktu berbuka puasa sudah tiba. Sedangkan hari ini aku Mance Sabta bisa nyapa lagi, bisa ngawani kembali Mance Bicek di rumah dimanapun berada. Tentunya dalam program yang selalu kita nanti di bulan suci Ramadan ini, program yang bisa ningkat ke keimanan, ketakwaan dan juga bisa nambah pengetahuan serta wawasan kita galau-galau mengenai agama Islam, yaitu program Anten-Anten Nunggu Buko. Edisi hari ini Selasa 22 Ramadan 1445 Hijriah, bertepatan dengan 2 April 2024. Nama Cebica bersama TV dimanapun berada, tentu terlaksananya program Anten-Anten Nunggu Buko ini berkat dukungan, support dari beberapa pihak. Untuk itu kami ucapkan ribuan terima kasih kepada Basnas Kota Palembang, Lipo Malls, Palembang Square. Terima kasih kepada Palembang Icon, Catering Usaha Muda, Catering Sirli. Terima kasih juga kami ucapkan Mega Wisata, Didi Valdian Wedding Organize, dan juga terima kasih kepada Putri Pinang Masak 2. Dan Mance Bice, pemirsa Pal TV, tentunya bahasan tema kita hari ini yaitu menarik, bersama Rasulullah di bulan suci Ramadan. Nah, Mamanonian itu bakal kita bahas selama 60 menit ke depan. Jadi Mang Cek Sabta nak ngehimbau bagi pemirsa Pal TV yang nak bertanya, baik itu seputaran tema ataupun juga di luar tema, boleh di 0711 38 0022. Mang Cek ulangi di 0711 38 0022. Dan alhamdulillah saat ini sudah hadir bersama kita di studio Pal TV guru kita, narasumber kita hari ini, yaitu Al-Habib Ali Karor. Baik pemirsa, payu sama-sama kita sapa bersama beliau. Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bib ya? Alhamdulillah sehat Bib. Tadi lancar Bib ke Pal TV? Agak macet kan? Agak macet Bib. Tadi tidak tahu lagi mana Rame kan Bib? Kami beli baju lebaran galau. Insyaallah lebaran galau, amin. Baju baru galau Bib ya? Luar biasa. Rutinitas dakwah tetap lancar Bib ya? Alhamdulillah rutin tetap biasa, majelis-majelis luar aman. Biasa. Malam ini Bib jadwal di mana? Malam ini jaturi ada iktikaf di Masjid Al-Haddad. Oh, Masya Allah. Malam ganjil dari jam 11 sampai subuh. Jam 11 sampai jam subuh. Oke. Baik. Start. Hari ini luar biasa menarik bahasan kita mengenai bersama Rasulullah di bulan suci Ramadan. Nah, Mamananya yang Tubib agak bakal kita bahas selama 60 menit ke depan. Namun sebelum itu Mang Cek Sabta nak ngingeti bagi pemirsa Pal TV dimanapun berada, simak baik-baik apa yang disampaikan oleh Habib Kage, karena di segmen ketiga Kage bakal ada kurma. Nah, Bib kurma ini yaitu kuis Ramadan. Kita bagi-bagi rezeki yang dipersembahkan oleh Palembang Square dan juga Palembang Icon. Ini bakal dapat voucher Bib, voucher belanja senilai 250.000 bagi yang jawabannya benar Bib. Masya Allah. Jadi yang jawabannya salah juga dapat Bib. Yang benar dapat voucher 250.000. Yang kurang tepat dapat hikmahnya Beb. Jadi dicoba lagi di Anten-Anten Nunggu Buko besok. Baik, kalau mau itu payo sama-sama kita dengar kita simak tema mengenai bersama Rasulullah di bulan suci Ramadan yang akan disampaikan oleh Habib kita, Habib Ali Karor. Tafadhal Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin
Al-Fatihi lima ughliq al-khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi zidna ilma wa wasi' lana fi arzakina wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbubina fi qulubi ibadik wa izza fi uyunihim waj'alna wujaha fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal wa ya mubdi'an bila misal falakal hamdu walakal minnatu walakal syarafu ala kulli hal wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Para pemirsa PAL TV yang insya Allah selalu kita diberikan rahmat, diberikan kasih sayang, maghfirah, pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah di 10 hari ataupun 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan ini kita mendapatkan itqun minan nar, predikat terbebas dari jilatan api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Tema kita pada sore hari ini adalah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan suci Ramadan. Maka teringat dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai tema ini. Ada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah wahai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wa'lamu, ketahuilah wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, anna fikum Rasulullah, sesungguhnya bersama kalian itu ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mengenai ayat ini, apa yang dimaksud dengan kebersamaan Rasulullah bersama kita? Nah, di sini ulama tafsir mereka menjawab yang dimaksud dengan kebersamaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah tuju di dalam ayat ini adalah tentunya di setiap kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, dimanapun kita berada, dan pada waktu apapun, maka di situ pasti ada sentuhan daripada ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang kita ketahui, Mang Cek Bicek, bahwasanya Nabi itu wafat. Beliau wafat, dan sebelum beliau wafat berdakwah di kota Makkah dan di kota Madinah selama 23 tahun. 23 tahun beliau berdakwah, di Makkah 13 tahun, kemudian di Madinah Al-Munawwarah selama 10 tahun. Setelah itu, selama berdakwah, setelah 23 tahun, beliau pun berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, memang dakwah Nabi Muhammad itu 23 tahun, dan tempat dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hanyalah di kota Makkah dan di kota Madinah. Akan tetapi risalah kenabian, ajaran, sunnah, pendidikan yang dibawa dan diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak terbatas hanya di 23 tahun. Artinya jangan mentang-mentang Nabi sudah meninggal maka 23 tahun itulah berlakunya ajaran Nabi. Tidak, tapi sampai kapanpun ajaran Nabi Muhammad SAW sangat layak, sangat pantas untuk kita selalu utamakan. Kemudian memang dakwah Nabi Muhammad hanyalah terfokus di kota Makkah dan di kota Madinah. Bukan berarti kita yang hidup di Palembang khususnya, ataupun yang di Indonesia pada umumnya, atau di belahan dunia manapun selain Makkah dan Madinah, kita nak berlepas dari Nabi lalu kita katakan dakwah Nabi itu khusus Makkah atau khusus kota Madinah. Tidak. Ajaran Nabi Muhammad SAW dimanapun pasti di situ bisa diterapkan. Oleh karena inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah wahai hamba Allah, ketahuilah wahai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya di dalam kehidupan kalian, dimanapun kalian berada dan kapanpun waktunya, dalam keadaan apapun, di situ pasti ada sentuhan daripada ajaran, sentuhan daripada edukasi, pendidikan daripada dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa,
PAL TV yang insya Allah kita selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama Rasulullah di bulan suci Ramadan. Maka sebenarnya bukan hanya khusus di bulan Ramadan kita bersama Rasulullah, setiap bulan, bahkan setiap hari, bahkan setiap detik, kalau kita mampu untuk menjaga hubungan erat kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja tentunya selain daripada bulan Ramadan, kita memiliki rintangan-rintangan yang sangat banyak. Rintangan kesibukan dunia, rintangan hawa nafsu, rintangan godaan setan yang sudah bersahabat dengan kita, sehingga sangat sulit bagi kita umat Nabi Muhammad SAW untuk mengaplikasikan edukasi ajaran Nabi Muhammad SAW di kehidupan kita di luar daripada bulan Ramadan. Nah, oleh karena inilah ulama seringkali menyebut Ramadan ini ibarat madrasah. Ramadan adalah ibarat satu sekolah, satu pendidikan, momen yang sangat tepat, yang sangat berharga bagi kita untuk mengikuti, untuk menyemangati diri kita untuk ikut mencontoh Nabi Muhammad, menghadirkan kebersamaan beliau ada pada kehidupan kita masing-masing. Kenapa di bulan Ramadan nian? Karena di bulan Ramadan alhamdulillah setan dikebet. Setan itu diikat sebagaimana hadis yang kita sering dengar. Kemudian hawa nafsu ini dikekang dengan adanya lapar dan haus. Kata Nabi Muhammad SAW, setan itu mengalir ataupun ada bisikan-bisikannya bersama kita seperti aliran darah. Jadi menyatu dengan tubuh kita bisikan setan tadi. Maka kata Nabi Muhammad, dayiku, sempitkanlah, persempit aliran daripada bisikan-bisikan setan itu dengan apa? Bilju, dengan kita lapar. Artinya dengan lapar yang kita gawikan melalui puasa dan haus yang kita dapatkan di saat kita berpuasa, secara otomatis pintu-pintu ataupun jalan-jalan aliran yang biasa digunakan setan untuk memasuki bisikan-bisikan was-was pada kita itu mulai minim. Jadi setan itu dipersempit. Hawa nafsu yang menjadi kendaraan setan pun itu sempit gara-gara adanya dipersempit gara-gara adanya lapar dan haus tadi. Nah, di bulan puasa kita lapar, kita haus, ini momen yang sangat tepat untuk kita menghadirkan kebersamaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di seluruh aspek kehidupan kita. Oleh karena inilah tema yang sangat tepat, bersama Rasulullah di bulan Ramadan. Mak manunian Nabi Muhammad kalau bulan Ramadan. Kalau kita tanya mak mano Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan, maka jawaban tentunya terjawab dari hadis-hadis yang diberitakan, informasikan oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Sebagaimana sebagai contoh, ada satu riwayat yang kita dapatkan dari sahabat terdekat Nabi Muhammad, yang beliau pun menjadi salah satu istri Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau menjadi salah satu daripada perawi hadis yang paling banyak, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi yang merupakan putri dari sahabat Nabi tercinta Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Aisyah, beliau menyifati daripada makmano keadaan Nabi Muhammad SAW di saat datang bulan Ramadan, khususnya di saat datang 10 malam terakhir. Ketika datang 10 malam terakhir, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Maka Siti Aisyah pun menjawab, idza dakhalal asyrul awakhir, kalau sudah masuk 10 akhir daripada malam-malam bulan Ramadan, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syadda mi'zaroh, beliau mengencangkan sarung yang beliau pakai. Maksudnya di sini mengencangkan artinya menunjukkan semangat beliau untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahya lailah, kemudian beliau menghidupkan semalam suntuk malam untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di malam-malam Ramadan selain daripada 10 malam terakhir, beliau ada tidurnya. Tidur, kemudian menjelang waktu sahur beliau bangun untuk melaksanakan sholat tahajud qiyamul lail, lanjut dengan makan menyantap hidangan sahur, kemudian sholat subuh berjamaah. Akan tetapi begitu masuk 10 malam terakhir, ahya lailah, Nabi Muhammad SAW semalam suntuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian wa aiqadha ahlah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bukan hanya bangun dewek, tetapi aiqadha ahlah. Beliau juga membangunkan keluarganya, membangunkan istri-istri beliau, mengajak keluarga beliau untuk juga ibadah qiyamul lail bersama Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir dikatakan oleh Sayyidah Aisyah, jadda wajtahad. Di 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan, beliau itu jadda wajtahad, bersungguh-sungguh memanfaatkan, memaksimalkan waktu yang sangat sempit, waktu yang tinggal sedikit daripada bulan Ramadan. Beliau betul-betul manfaatkan untuk mengharapkan maghfirah, mengharapkan ridho, mengharapkan pemberian karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, beginilah keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat bulan Ramadan, khususnya di 10 malam yang terakhir. Di saat kita mengetahui ini, ayo kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sedikit mengikuti daripada apa yang diajarkan oleh Nabi untuk fokus ibadah di 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan. InsyaAllah kita dimudahkan oleh Allah untuk melakukan itu. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, luar biasa, Bib. Jadi walaupun Rasulullah SAW ini sudah lama wafat, tetapi beliau ini tetap hidup dalam hati kita, Bib, ya. Apalagi kita kita laksanakan sunnah-sunnah beliau, kita ikuti ajaran-ajaran beliau ini tetap hidup dalam hati kita. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, Bib, ya. Kita harus menghidupkan, menghadirkan Rasulullah SAW dalam hati kita masing-masing. Luar biasa. Jadi, Ustaz, Bib, kita ada jeda ini, ada yang lewat dulu. Kita bakal bahas lagi di segmen kedua KG. Semakin menarik, Becek pemirsa Pal TV, bahasan kita hari ini. Jangan kemana-mana, jangan beranjak dulu. Dan KG tetap saksi ke Anten-Anten Nunggu Buko. Baik pemirsa, masih berewang dengan aku Mang Cek Sapta dan juga guru kita, narasumber kita Habib Ali Karol, dengan tema hari ini bersama Rasulullah SAW di bulan suci Ramadan. Habib, tadi sudah kita bahas mengenai kemuliaan apalagi di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan ini. Mungkin juga Mang CBC ini pengen tahu, Habib, bagaimana cara Rasulullah SAW ini menyambut kedatangan bulan suci Ramadan ini, Habib? Masya Allah, memang kalau kita flashback lagi balik awal, Iya, Bib. Jadi balik awal dari datangnya bulan Ramadan ini, kalau satu hadis Nabi pernah nyampaikan, kalau umatku tahu apa yang ada, yang Allah berikan karunia-karunia di bulan suci Ramadan, maka latamannat, kata Nabi, maka sungguh umatku akan bercita-cita, berangan-angan, berandai-andai kalau pacak setahun penuh nih jadi Ramadan galo-galo. Jadi saking besarnya daripada karunia yang Allah Subhanahu wa taala siapkan pada bulan suci Ramadan. Nah, masalah sambutan itu kan kalau kita kedatangan tamu yang akan datang, tentunya kadar keagungan tamu itu yang akan membuat sambutannya menjadi lebih hebat. Semakin besar kita punya pengetahuan tentang Ramadan, maka semakin hebat kita menyambut daripada bulan Ramadan. Dan tentunya dak kata yang hebat pengetahuannya tentang Ramadan kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengajarkan kita untuk mulai menyambut datangnya Ramadan itu dari bulan Rajab. Dari bulan Rajab beliau begitu dapat informasi ini sudah masuk tanggal 1 Rajab, maka beliau pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah mayoritas kita umat Islam yang ada di Indonesia ataupun di Palembang pada khususnya, kita berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberkahi bulan Rajab, diberkahi bulan Sya'ban, dan kita disampaikan pada bulan suci Ramadan. Nah, ini pertama Nabi Muhammad menyambutnya dengan doa.
Nabi Muhammad menyambutnya dengan doa supaya ya Allah, ini nih sudah dekat Ramadan, padahal 2 bulan lagi kan. Ini nih sudah dekat Ramadan, maka sampaikanlah aku supaya aku bisa beribadah pada bulan suci Ramadan. Nah, begitu Ramadan masuk, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tahu yang paling istiqomah adalah Nabi Muhammad, maka di Ramadan beliau lebih istiqomah. Kita tahu Ramadan Nabi Muhammad SAW adalah wong yang paling rajin ibadah, maka Nabi Muhammad di bulan Ramadan lebih rajin lagi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu di luar Ramadan beliau adalah orang yang paling semangat untuk ibadah, maka di Ramadan beliau lebih semangat lagi untuk ibadah kepada Allah. Kira-kira itu sambutannya. Ya, luar biasa, Bib. Jadi memang luar biasa kedatangan bulan suci Ramadan ini, apalagi terkhusus bagi umat Islam, Bib, ya. Ada banyak keistimewaan, keberkahan di dalamnya, dan juga kita memang perlu menyambutnya dari jauh-jauh hari tadi, Bib, dari bulan Rajab. 1 Rajab itu memang Rasulullah sudah betul-betul mempersiapkan untuk kehadiran bulan suci Ramadan ini. Nah, Bib, membahas tentang Rasulullah bersama Rasul di bulan suci Ramadan ini. Kira-kira apalah, Bib, amalan Rasulullah SAW di bulan suci Ramadan ini juga bisa kita terap ke dalam kehidupan sehari-hari kita, Bib? Jadi Nabi ini Mang Cek Bice apa namanya, beliau adalah seorang yang paling sayang, yang paling perhatian kepada umat. Jadi di dalam mencontohkan ibadah, beliau itu bisa menjadi contoh untuk wong umatnya yang semangatnya tinggi. Nabi Muhammad itu bisa menjadi contoh. Kemudian untuk yang semangatnya tengah-tengah, medium, maka Nabi Muhammad pun bisa menjadi contoh untuk umatnya yang semangatnya seadonyo, medium. Ada juga wong daripada umat model kayak kita nih lah, kita tidak usah nak ngomong paling tinggi, tengah, atau kita paling bawah. Nabi pun bisa menjadi contoh untuk kita yang semangatnya paling rendah. Nah, ada yang masuk nih. Ada yang nelpon ini, janya, Bib. Ada yang nak bertanya? Baik. Assalamualaikum. Dengan siapa di sana? Di mana? Kayaknya ada putus ini, Bib. Kita masih kita tunggu ke ini bagi Mance Bice, pemirsa PAL TV dimanapun berada yang nak bertanya dengan Habib, baik itu seputaran tema ataupun di luar tema juga boleh, Bib, ya. Siap. Jadi Anda lanjut tadi ya. Halo. Nah, masuk dia. Ini adalah masuk, Bib. Halo. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana, Ibu? Saya Ibu Ruli di Pelaju, Mas. Ibu Ruli di Pelaju. Iya. Baik, silakan Ibu pertanyaannya. Halo. Yo. Waalaikumsalam, Mas. Saya Ibu Ruli di Pelaju, Mas. Siap. Ya. Silakan Ya. Ibu pertanyaannya. Ya, makasih ya, Mas ya. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ibu sehat? Iya. Mungkin boleh Ibu volume TV-nya dikecil atau agak menjauh sedikit biar suaranya tidak mantul, Bu. Iya. Pak Ustadz, saya numpang tanya, katanya di dalam bulan puasa ini setan-setan semua diikat. Yo, betul. Setan-setan katanya semua diikat. Nah, tapi masih banyak orang yang melanggar perintah Allah. Itu setan mana yang menggoda, dan orang yang berjualan makanan selalu memposting makanan. Nah, itu katanya termasuk, katanya setan juga, karena orang banyak puasa, mereka katanya memamerkan makanan-makanan di kayak status-status itu. Nah, apakah benar itu kayak gitu, Mas? Itu, Ustaz. Tentang tanya, mohon penjelasannya, Ustaz. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ibu Ruli di Pelaju. Jadi, Bib, pertanyaan Ibu Ruli ini, katanya di bulan puasa ini setan ini dibelenggu, Bib. Iya, siap. Nah, tapi juga Mas banyak yang ngupload makanan ini termasuk setan juga, macam mana, Bib? Tidak tahu ini, Bib. Jadi memang ini masalah hadis, masalah hadis yang Nabi Muhammad SAW beliau nyampaikan di belenggunya setan itu ada pendapat ulama, pandangan ulama tentang makna hadis yang disampaikan Nabi itu. Ada ulama yang berpendapat
seluruh setan tanpa terkecuali, nak dia setan yang sudah jenderal atau yang paling apa bawah-bawahannya itu galo-galo dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga pendapat yang mengatakan yang dibelenggu itu yang apa namanya jenderal-jenderalnya be, tapi kalau kopral-kopralnya yang kecil-kecil itu masih berkeliaran. Nah, apa namanya, tapi alhasil memang apa Ramadan yang seharusnya menjadi momen ibadah. Suasana Ramadan itu menyemangati kita untuk ibadah. Ibu, bapak, mangcek bicek. Tidak mudah kita habis sholat isya untuk sholat malam atau yang kita kenal dengan taraweh. Nak sholat taraweh itu sampai 8 rakaat atau 20 rakaat, 11 atau 23 rakaat itu tidak mudah. Biasanya habis sholat isya kita sholat ba'diyah 2 rakaat langsung balik. Cuma di Ramadan kita dimudahkan untuk tarawehan. Di Ramadan kita dimudahkan untuk istiqomah membaca Al-Quran dan amal ibadah lain-lainnya. Nah, ini arti kemudahan ini adalah rahasia yang Allah Subhanahu wa taala letakkan khusus pada bulan Ramadan. Tapi heran, ada juga sebagian umat, sebagian hamba Allah di momen yang seharusnya semangat ibadah ini lebih hebat, dia malah cak-cak biasa be. Atau kalau bahasa Inggris itu maklamu tulah. Maklamu tulah. Dia tidak berubah. Mak dia tulah. Dia makan tetap makan, dia minum tetap minum. Nah, ini pertanyaannya, katanya setan dikebet, dibelenggu. Lalu kenapa dia tidak puasa? Maka kata ulama, dia didikan setan. Dia didikan setan. Muridnya setan yang sudah lulus. Yang sudah lulus. Jadi wajar. Masih banyak yang melanggar perintah Allah. Nabi, ini belum selesai kita menjawab. Ya, ada lagi pertanyaan. Ya. Kita angkat dulu, Bib, ya. Siap. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini Ustaz, tanya Ustaz. Dengan siapa di mana, Bapak? Pak Doni di kilometer 5 Ustaz. Oh, siap. Bapak Nari. Pak Doni, yo. Silakan Pak Doni, pertanyaannya dengan Pak Ustadz. Ini Ustaz, kita ini kan banyak Ustaz ya, yang mengaku umat Rasulullah, ya. Banyak mengaku umat Rasulullah, akan tetapi kebanyakan umat itu tidak menjalankan amalan-amalan yang diamalkan Rasulullah, yang ada apa yang tidak diamalkan Rasulullah. Umat kita sendiri banyak yang mengamalkannya. Nah, itu bagaimana respon kita Ustaz? Bahkan di situ kan, padahal di situ kan kita menyalahkan man amila amalan laisa alaihi amruna wa rasuluna bil ya. Siap. Amalan siapa yang mengamalkan amalan yang tidak ada contoh dari Rasul, tertolak amalnya. Nah, itu bagaimana Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Syukran. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Doni. Tafadhol Ustaz. Siap. Ini masih panjang enggak ini waktunya? Masih Ustaz. Masih panjang. Naam. Jadi masalah yang ditanyakan oleh Pak Doni tadi masalah amalan yang tidak digawike oleh Nabi Muhammad. Apa hukum umat untuk ngawi ke amalan tadi? Itu sederhana apa kesimpulan pertanyaan tadi. Jadi, apa ketika Nabi Muhammad tidak mengerjakan sesuatu? Nah, apa hukum umat mengerjakan sesuatu yang tidak digawi oleh Nabi tadi? Nah, maka di sini banyak hadis. Salah satunya tadi yang sudah dibawakan atau dibaca oleh Pak Doni tadi, man amila amalan laisa lahu alaihi amruna fahuwa raddun. Kalau ada wong yang ngamalkan satu ibadah, satu pekerjaan yang tidak diperintahkan atau tidak dicontohkan oleh kami, maka fahuwa raddun, itu amal tertolak. Nah, ini hadis sering kali kita dengar atau kita baca. Lalu mana menjawabnya? Banyak sekarang ini umat Nabi Muhammad SAW yang mengaku umat, tetapi kok ternyata amal-amalnya malah mengamalkan sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Nabi. Untuk menjawab ini, ulama ngatakan, kalau Nabi tidak mengerjakan amalan, apakah langsung itu dikatakan pekerjaan itu menjadi haram? Kalau Nabi tidak pernah mencontohkannya, apakah langsung dikatakan itu pekerjaan langsung dikatakan haram? Maka ulama ngomong, oh tidak.
Jadi yang diharamkan oleh Nabi di dalam hadis tadi fahuwa raddun tadi adalah kalau memang itu amalan betul-betul melenceng dari Al-Quran ataupun hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh dari zaman Nabi yang namanya sholat itu sholat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat dan lain-lainnya sudah ada ketentuannya. Nah tiba-tiba ada wong yang dionyo itu sholat zuhurnya bukan 4, diubahnya jadi 3. Dikuranginya. Dikuranginya atau ditambahnya. Aku semangat ibadah. Nah, aku nak zuhur ni caknya tak cocok 4. Nak aku tambahi jadi 6 rakaat be. Maka ini yang dimaksud oleh Nabi fahuwa raddun. Ditolak. Tapi adapun kalau amal-amal yang memang tidak dicontohkan oleh Nabi. Tapi amal tersebut di wilayah atau di ranah apa yang dicontohkan oleh Nabi, maka ini tetap dikatakan oleh ulama boleh, tidak bermasalah. Apa contohnya ada? Contohnya itu ada. Contoh yang paling mudah adalah sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amasyita min syai'in ba'du. Itu amalan. Yang pertama kali ngawikannya adalah sahabat, tetapi begitu dibaca oleh sahabat Rabbana lakal hamdu mil as-samawat wa mil al-ardi, sebelumnya Nabi tidak maco itu. Begitu sahabat itu maco, maka Nabi Muhammad bertanya setelah sholat, siapa yang maco tadi? Maka nunjuk tangan sahabat, saya ya Rasulullah. Apakah disalahkan oleh Nabi? Jawabannya tidak. Nabi malah mendukung amalan tadi. Nah disinilah kata ulama, ternyata tidak galo-galo. Yang tidak dicontohkan oleh Nabi langsung kita kategorikan haram. Ada yang haram, ada juga yang tidak. Dan untuk menentukan ini haram, ini tidak, tentu kita harus banyak belajar. Kira-kira itu. Luar biasa, Bib. Ini antusiasnya mengcek-bicek kita di rumah ini yang nak bertanya dengan Habib. Jadi memang kalau kita belum dikerjakan oleh Nabi amalan tersebut belum tentu dikatakan haram atau bid'ah, Bib ya? Iya, belum. Luar biasa. Nah jadi itu Pak Doni, terima kasih pertanyaannya. Jadi mengcek-bicek pemirsa Pal TV dimanapun berada, kita ada yang nak lewat lagi, ini bakal kita lanjut lagi di segmen ketiga, dan Mang Cek Sabta nak ngingeti lagi ini di segmen 3 bakal ada kurma. Nah kurma ini yaitu kuis Ramadan yang dipersembahkan oleh Palembang Square dan Palembang Icon. Jadi pantengi terus, jangan kemana-mana, tetap di anten-anten nunggu buko. Alhamdulillah, pemirsa Pal TV, Mang CBC, pemirsa Pal TV dimanapun berada, masih bersama kami di anten-anten nunggu buko. Nah Bib, tidak kerasa, ini sudah segmen ketiga, segmen terakhir Bib. Insyaallah. Luar biasa. Jadi menyambung bahasan kita tadi Bib mengenai amalan-amalan yang dilakukan atau kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Apalagi ini sudah masuk 10 hari terakhir yang katanya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, cak mana Bib kira-kira amalan yang bisa kita lakukan? Nah, jadi untuk jawab tadi kan Ana ngomong Nabi itu bisa jadi contoh untuk siapapun daripada umat, untuk wong yang punya semangat tinggi, semangat menengah atau semangat yang rendah. Nah, untuk yang semangat tinggi tentunya seperti apa yang tadi dicontohkan oleh Nabi yang dikabarkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau itu kalau sudah masuk 10 malam terakhir, beliau ahya lailatah, menghidupkan semalam suntuk tidak setiduan. Kalau gitu tuh begadang. Begadang dari mulai isya sampai ke subuh, beliau isi dengan ibadah, dari mulai sholat sunnah, kemudian bacaan Al-Quran, kemudian berzikir dan berdoa. Nah ini yang dilakukan kalau kita punya semangat tinggi. Kemudian kalau menengah, semangat yang menengah tuh minimal kita sholat maghrib, sholat isya, sholat taraweh, sholat subuh berjamaah. Ini minimal. Artinya jangan kita tinggalkan sholat taraweh. Sholat taraweh kita nak melok yang 8 rakaat atau yang 20 rakaat terserah. Yang penting taraweh kan. Nah kemudian untuk yang kita punya semangat rendahan, katanya ulama, cukup bagi seorang muslim untuk mendapatkan kemuliaan
yang diberikan oleh Allah pada malam Lailatul Qadar, itu cukup dia dapatkan itu dengan apa? 1, salat maghrib berjamaah, 2, salat isya berjamaah, 3, salat subuh berjamaah. Nah, kalau 3 ini berjamaah dia, subuh maghrib, isya, subuh berjamaah, tidak salat sunnah, tidak membaca Al-Quran, tidak tidak berzikir, dia tidur semalaman. Tapi maghribnya berjamaah, isya'nya berjamaah, subuhnya berjamaah, itu katanya ulama cukup, dia sudah dapat fadilah, dapat istimewanya daripada malam Lailatul Qadar. Nah, cuma tadi tentu kadarnya berbeda. Ada orang kan sama-sama hadir undangan, sama-sama hadir undangan, tapi yang ini karena dia kelas rendah, ya makannya yang biasa kan. Ada juga yang dia hadir undangan kelas menengah, ya makannya lebih bagus, lebih layak lagi. Tapi kalau dia kelas VVIP, tentu hidangan yang dihidangkan dan yang dia dapatkan lebih hebat dibandingkan yang pertama sama yang kedua. Jadi itu. Jadi galo-galonya sudah dicontoh oleh Nabi, yang semangat tinggi, semangat medium, tengah-tengah, atau yang paling rendah. Tinggal kita nak posisi di mana. Nah, itu tinggal. Jadi ada 3 tingkatan. Siap. Paling betul. tinggi, menengah paling sampai bawah. Nah, tentu kalau kita baca, yuk kita ambil yang paling tinggi, yaitu kita usahakan paling tidak malam ganjil. Malam ganjil kita khususkan malam ganjil dari 10 malam terakhir ini untuk kita betul-betul ibadah kepada Allah, tidak tidur nian. Nah, jadi malam ganjil kita ambil paling tinggi, malam genap kita ambil paling bawah. Tidak masalah, tidak masalah. Jadi kalau yang paling bawah tadi kita rebahan, kita sambil tidur pun itu sudah dapat kemuliaan dari itu, Bib, ya. Luar biasa. Nah, Bib, jadi ngomong-ngomong soal malam Lailatul Qadar ini, Bib. Jadi cak mana, Bib, cara kita biar mengetahui bahwa kita tuh mendapat ke malam Lailatul Qadar itu, Bib? Jadi Lailatul Qadar itu Nabi di dalam hadis-hadisnya beliau yang menunjukkan ciri-ciri Lailatul Qadar itu selalu cirinya itu ciri setelah kejadian, bukan sebelum kejadian. Jadi Nabi itu nunjuk setelah kejadian. Kalau pas subuhnya tuh teduh, kemudian pas agak lembab, suasananya itu hening, kemudian matahari itu tidak terlalu terik. Nah, itu kan kejadian setelah. Ya, memang karena Lailatul Qadar ini malam istimewa, maka keistimewaan inilah yang kemudian dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang sifatnya rahasia. Kita tahu bahwa ini aku dapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Dari mana kita tahu? Tahunya itu semangat ibadahnya kita. Kalau kita semangat ibadahnya tetap terjaga. Ramadan ini aku dapat Lailatul Qadar bukan gara-gara nyingok pohon sujud, bukan gara-gara nyingok kuda terbang, bukan gara-gara nyingok banyu musi cak aga-aga. Bukan. Tapi setelah Ramadan semakin cenderung untuk istiqomah, semakin cenderung untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, itu insya Allah dapat daripada malam Lailatul Qadar. Nah, luar biasa. Jadi memang kadang itu nyingok suasana malam itu kalau hujan deras, nah berarti bukan di malam Lailatul Qadar. Tidak jadi, Bib, ibadahnya. Jadi itu karena orang terlalu patokan dengan tando. Benar, Bib. Nah, Bib, alhamdulillah, macam-macam pemirsa PAL TV ini kita sudah memasuki kurma, Bib. Kuis Ramadan yang dipersembahkan oleh Kuis Anten-Anten Nunggu Buko dipersembahkan oleh pemirsa PAL TV, Mang CBC dimanapun berada, kita sudah masuk di kurma ini. Jadi diaturi bagi Mang CBC yang nak nelpon, diaturi di 0711 380022 di 0711 380022. Kakek, kalau Bang C Sabta ngomong Palembang Square Mall dan Palembang Icon, passwordnya jawab dunia belanja hiburan keluarga. Mang C ulangi, Palembang Square Mall dan Palembang Icon, jawabnya dunia belanja hiburan keluarga. Jadi begancang diaturi, bercepatlah kagek keduluan yang lain. Mang CBC pemirsa PAL TV diaturi yang nak dapat rezeki dari Palembang Square Mall dan juga Palembang Icon. Baik, sembari kita menunggu Mang CBC kita ini yang bertelepon, kita balik lagi ke tadi mau ke langsung, Bib. Siap. Ini cepat menjemput rezeki, Bib.
Baik, assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dari Andi Raka, Pak. Siapa, Pak? Andi Raka. Andi Raka. Baik, Pak Andi, sudah siap pertanyaannya? Siap. Iya, sudah siap dapat rezeki, Pak ya? Insya Allah. Luar biasa. Disimak, Pak, pertanyaannya. Ya. Ibadah puasa jika dilaksanakan dengan baik sangat bermanfaat bagi A. Kesehatan, B. Pendidikan. Yang mana, Pak? Kesehatan. Yakin apa, Pak? Yakin, Pak. Tidak yang B, Pak. Yang A, Pak ya, kesehatan. Luar biasa. Alhamdulillah, selamat. Pak Andi Raka mendapat ke voucher belanja senilai Rp250.000 yang dipersembahkan oleh Palembang Square Mall dan juga Palembang Icon. Dan bagi pemenang kuis, kami silahkan untuk ambil hadiahnya di Studio Pal TV hari Senin sampai dengan Sabtu di jam gawe, jam 9 sampai jam 4. Jangan lupa bawa KTP asli dan juga fotokopinya. Nah, itu jadi Pak Andi. Jadi jangan lupa di hari Senin sampai Sabtu jam begawe jam 9 sampai jam 4 bawa KTP dan juga fotokopinya. Dan bicara pemirsa Pal TV di mana-mana berada, luar biasa, alhamdulillah kita sudah bagi-bagi rezeki di kurma kuis Ramadan yang dipersembahkan oleh Kuis Anten-Anten Nunggu Buko dipersembahkan oleh Alhamdulillah pemirsa Pal TV, luar biasa Bib, kita sudah bagi-bagi rezeki ini yang dipersembahkan oleh Palembang Square Mall dan juga Palembang Icon. Mudah-mudahan berkah untuk Mang Cebice kita, Bib. Dan ini Bib, mungkin untuk closing statement Bib, ada Mang Cebice kita yang baru bergabung, boleh kesimpulan Bib mungkin. Tafadhal Bib. Pemirsa Pal TV, muslimin, muslimat yang ada di kota Palembang, insya Allah selalu kita diberikan maghfirah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di 10 malam terakhir, sebagaimana yang sama kita ketahui, adalah saat-saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan itkun minan nar, pembebasan dari api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ma'asyirul mustami'in, mustami'at, pemirsa Pal TV, mari kita sama-sama memanfaatkan momen yang tersisa sangat sedikit ini untuk kita menggapai hal tersebut. Kata Nabi Muhammad SAW, di setiap malamnya ada 1 juta hamba Allah dari umat Nabi yang Allah bebaskan dari api neraka Allah. 1 juta. Dan tentunya kita berharap kita termasuk di 1 juta tersebut. Walaupun sulit, karena umat Nabi itu sangatlah banyak seluruh dunia ini. Tapi insya Allah berkat kemuliaan, kemurahan, kedermawanan Allah, kita mendapatkan daripada hal tersebut. Oleh karena itu, ayo teruskan ibadah, semangat jago, lalu teruslah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana doanya sering kita dengar dan sering kita aminkan. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Ya Allah, bebaskanlah kami, bebaskanlah orang tua kami, ayahanda dan ibunda kami daripada jilatan api nerakamu. Ini doa yang dibaca setiap kita tarawih dan kita aminkan. Semoga doa itu bertepatan dengan waktu yang ijabah, waktu yang mustajabah, sehingga doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayo terus ulang-ulangi satu doa yang dipesankan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau bertanya kepada Nabi, kalau aku mendapatkan malam Lailatul Qadar, wahai Nabi Muhammad, maka apa yang perlu aku amalkan, apa yang perlu aku doakan? Maka Nabi Muhammad mengajarkan kepada Siti Aisyah untuk membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, innaka afuwun, engkau adalah zat yang maha pemaaf, yang maha pengampun, tuhibbul afwa, engkau menyukai daripada sifat pemaaf, fa'fu anna, maka ampunilah, fa'fu anni, maka ampunilah, maafkanlah kesalahan, kekurangan kami. Nah, insya Allah kalau kita berdoa
dengan doa-doa yang diajarkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Ramadan ini selesai dan kita juga akan mendapatkan maghfirah, mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, terbebas diri kita dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Di surga kita dikumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, kesehatan kita dijaga oleh Allah, rezeki kita dilancarkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah minal aidin wal faizin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Masya Allah, luar biasa Habib ilmu hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua yang disampaikan oleh Habib kita, Habib Ali Karor. Makasih banyak Habib atas ilmunya dan juga ketemu lagi insyaallah, ketemu lagi. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dengan kesempatan. Amin. Sehat Habib. Sehat selalu insyaallah. Insyaallah, luar biasa. Baik pemirsa PAL TV dimanapun berada, jadi itu tadi tausiah yang disampaikan oleh Habib Ali Karor mengenai bersama Rasulullah di bulan suci Ramadan. Jadi walaupun Rasulullah SAW sudah lama wafat, tetapi beliau tetap hidup dalam hati setiap orang yang mencintainya. Beliau akan selalu menempati hati kita apabila kita laksanakan ajaran-ajarannya dan kita ikuti sunnah-sunnahnya. Jadi mari kita manfaatkan di bulan suci Ramadan ini, terlebih ini sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, harus betul-betul kita manfaatkan. Dan juga Manca-Bica pemirsa PAL TV, kami ucapkan mau kasih banyak sudah setia bersama kami di program Anten-Anten Nunggu Buko. Jangan lupa saksikan terus Anten-Anten Nunggu Buko setiap harinya di bulan suci Ramadan ini dari jam 4.30 sampai dengan jam 5.30. Akhir kata, aku Mang Cik Sabta mewakili kerabat tugas yang begawe, mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.